مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral nadirin wa zumratal mustami'in rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali di channel LT3Ki Nurul Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infak. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kali ini kita akan bahas tema yang lebih khusus lagi, yaitu tentang infak. Ma'asyiral nadhirin rahimakumullah. Infak itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 54 ayat yang membahas tentang infak. Di antaranya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kebajikan itu tidak dianggap sebuah kebajikan sehingga kita itu menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, masih banyak dasar hukum atau dalil-dalil yang lain yang dituangkan di dalam Al-Quran tentang infak ini. Tapi kali ini yang penting itu yang kita bahas adalah ternyata infak itu yang kita kenal selama ini ya yang sunnahnya saja kita. Nah, ternyata infak itu tidak hanya sunnah, ma'asyiral nadhirin. Jadi infak itu betul dari kata-kata anfaqa yunfiqu, membelanjakan. Sama-sama membelanjakan, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi hukumnya, itu ada yang kita belanjakan itu hukumnya wajib, ada harta kita yang kita belanjakan itu hukumnya sunnah, ada harta yang kita infakkan itu hukumnya mubah, dan harta yang kita infakkan itu hukumnya haram. Nah, kapan harta yang kita infakkan ini menjadi hukumnya menjadi wajib? Itu kalau kita memang harta itu satu hal yang kewajiban untuk kita keluarkan. Contohnya apa? Infak kepada istri dan anak, atau infak menafkahi keluarga. Nah, menafkahi atau infak keluarga ini termasuk infak yang wajib. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, maupun dalam keadaan krisis maupun tidak krisis. Nah, infak wajib ini tidak pandang ini krisis atau tidak krisis, suka atau duka. Contoh yang lain, mahar itu termasuk infak yang wajib. Maka walaupun kondisi sedang krisis dan kita akan menikahkan anak atau kita akan menikah, maka membayar mahar tanpa ada alasan krisis tetap harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, maka pernikahannya itu tidak sah. Begitu pula, walaupun dalam keadaan krisis, dalam keadaan pailit, menafkahi keluarga itu adalah wajib, masuk infak wajib. Kalau kita tidak memberikan nafkah kepada keluarga dalam kondisi apapun, fis-sarra'i maupun fid-dharra'i, maka kita akan mendapatkan dosa. Inilah wajib. Dan yang kedua, infak itu ada yang sifatnya sunnah. Ya, kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalaupun tidak ada masalah. Contohnya kita menyisihkan harta kita untuk anak yatim, untuk fakir, untuk miskin, ya. Itu juga sama. Fis-sarra, dalam keadaan kita suka juga boleh. Kita
meninfakkan karena hukumnya ini sunnah. Fidorro pun juga boleh, nggak ada masalah. Jadi infak itu tidak melihat fisarro atau fidorro, suka ataupun duka. Kalaupun itu sudah hukumnya sunnah, maka tetap hukumnya adalah sunnah, diantaranya contohnya adalah infak kepada anak yatim. Dan yang selanjutnya adalah infak itu sifatnya mubah, ya, mubah. Diinfakkan nggak apa-apa, nggak pun juga nggak apa-apa gitu, nggak mendapatkan dosa juga gitu kan. Seperti apa itu? Ya infak, bercocok tanam, berniaga, itu termasuk infak. Itu sama. Fisarroi wadorroi, suka duka sama saja ya, hukumnya adalah mubah. Kemudian yang terakhir adalah haram. Jadi infak itu dianggap haram kalau dikeluarkan tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك